Halo, saya Gloria Solideo Ruwata, Magister Pendidikan. Saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi, Glo. Iya Kak, selamat siang. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Glo di sini. Glo, kita mulai saja. Setelah tamat SMA, Iya. apa memang sudah niat untuk menjadi guru atau itu karena dorongan orang tua mengingatkan Papa itu seorang seniman kenamaan di Sulawesi Utara? Iya. Bagaimana, Glo? Oke, mungkin kalau ditanya setelah tamat SMA pengen jadi guru itu sebenarnya bukan cita-cita saya ya untuk jadi guru karena jujur maunya tuh ke teologi. Ah, oke. Gitu. Interesting. Iya. Iya. Ini baru saya tahu ini. Oh iya. Iya. Iya jujur maunya itu ke teologi, cuman memang ya harus atas restu dan izin orang tua ya untuk bisa. Kalau papa sih memang dari pihak papa sih yang kayak belum ini ya, belum bisa merelakan. Soalnya waktu itu teologinya mau di luar daerah kan. Kalau mama sangat-sangat support itu, cuman kalau papa memang lebih prefer untuk yang nggak di luar lah. Mungkin karena anak cewek kali ya. Waktu itu juga kan masih SMA. Kalau zaman kami kan bukan yang kayak anak-anak zaman sekarang yang berani untuk nanya, open speak up, nanya ke orang tua kenapa nggak boleh gitu. Kalau dulu kalau zaman angkatan 90-an ini kan ya apa yang orang tua bilang itu yang harus diikutin kan gitu. Jadi waktu itu papa kasih pilihan boleh masuk teologi tapi yang di Manado dan saya tidak merasa tidak serak untuk ke sana. Jadinya papa kasih pilihan mention Pak, mohon maaf ya. Jadi papa kasih opsi ya udah di seni musik. Tapi sepertinya memang mau diarahkan ke sana, Kak. Gitu. Oh ya, tidak jauh-jauh dari Papa juga. Iya, sepertinya mau diarahkan ke seni musik karena kan waktu itu adik Santo cowok masih kecil kan. Jadi kayak belum ada lah arah ke sana. Jadi saya yang diarahkan untuk ke seni musik. Jadi waktu mikir setelah SMA diarahkan untuk ke seni musik itu mikir ini mau jadi apa. Memang dari awal itu sangat-sangat menolak untuk jadi guru. Ah, oke. Karena kayak guru itu memang satu hal yang pokoknya saya itu tolak mentah-mentah. Memang sama sekali nggak mau gitu jadi guru. Walaupun oma opa dari papa basicnya kan guru kan. Iya. Nah, tapi memang merasa tidak ada passion untuk kesana begitu. Jadinya waktu kuliah musik itu ya sudahlah, ikutilah apa maunya orang tua. Gitu. Jadi masuk di situ dan berpikirnya untuk jadi ya udah jadi pemain musik, jadi pianis. Cuma jadi pianis juga malas latihan. Gitu ya. Walaupun majornya itu piano, tapi minornya vokal. Diajarkan langsung. Gitu. Jadi itu sih Kak sebenarnya latar belakang dari SMA sebenarnya. Jadi simpelnya kalau mau ditanya apakah dari SMA udah niat untuk ke guru? Enggak. Ada cita-cita yang lain sebenarnya, ada panggilan yang lain sebenarnya waktu itu. Boleh tahu apa itu? Jadi pendeta. Jadi pendeta. Iya. Oke. Oh, jadi ya. Malah waktu itu kepikirannya misionaris. Kalau misionaris kan yang memang ke pedalaman-pedalaman kan gitu. Menjadi misionaris. Cuman memang ya finally menyadari kalau Tuhan bisa pakai dengan cara apapun. Amin, gitu. amin. Nggak jadi pendeta tapi Tuhan bisa pakai dengan caranya Tuhan jadi guru. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi saat ini Glo mengajar di Sekolah Dian Harapan Holland Village, Kairagi. Sudah berapa lama mengajar di situ? Dari tahun 2016. Dari tahun 2016. Terus sempat resign 2019 karena menikah. Oke. Iya, Resign. waktu itu resign Kak. Waktu itu resign. Jadi resign karena kan ikut suami ke daerah tugas kan. Jadinya 2019 sampai
2020 kan pandemi ya. Nah itu sekolah-sekolah kan pada online. Jadi kayak waktu itu sempat berpikir mending nggak resign ya, karena waktu itu kan bisa online. Iya. Cuman kan ya mana tahu kan ada Iya. kejadian pandemik seperti itu. Jadinya resign 2021 baru balik lagi ke Manado, balik lagi ke SDHAP. Oke. Gitu. Nah, Glo, share ke kita dong pengalaman yang paling berkesan selama ini ketika menjadi guru. Pengalaman paling berkesan selama menjadi guru sebenarnya banyak sekali ya kalau ditanya. Tapi mungkin kalau boleh dibagikan lebih ke pengalaman dengan anak-anak sih. Kayak melihat anak-anak berproses, dan juga saya pribadi sebagai guru juga merasa berproses gitu. Karena mungkin dari tipe saya yang guru memang 1 kali 1 istilahnya. Kayak maksudnya nggak boleh, anak ini nggak boleh kayak ibaratnya do not make mistake sedikit pun gitu ya. Tapi akhirnya berproses kalau ya kita juga manusia berdosa kan gitu. Maksudnya orang berbuat kesalahan itu ya bagaimana kita sebagai guru untuk membimbing mereka, mendidik mereka gitu. Jadi anak-anak sih yang menjadi pengalaman terindah sebenarnya. Mengajar ke anak-anak jadi pengalaman terindah dan pengalaman terbesar yang paling berkesan sih. Menghadapi anak-anak yang karakternya macam-macam. Iya. Kan dulu dari 2016 saya itu mengajar dari SD kelas 1. Oke. Dari SD kelas 1 sampai SMA, sampai jenjang SMA. Jadi semuanya tahu gitu. Cuma mungkin yang anak-anak. uniknya itu di tahun 2016 karena tidak terbiasa mengajar anak-anak kelas kecil. Jadinya metode ajar yang saya pakai itu ke anak kelas besar. Yang mana yang tegas, nggak yang oke, anak-anak gitu ya. Memang strict, tegas, jadi anak-anaknya tuh takut jatuhnya. Kasihan juga sih, cuman ya akhirnya saya juga merasa saya berproses lewat mengajar anak-anak, lewat momen bersama dengan anak-anak. Kita belajar 2 arah. Kita Iya. mengajar, sebenarnya kita belajar. Kita mengajar, kita juga belajar. Iya. Gitu. Oke, Glo, ini Glo barusan menyelesaikan S2-nya kan? Iya. Di Universitas Pelita Harapan. Oke. Nah, dari data yang ada pada saya, gelarnya MPD in Educational Leadership. Iya. Saya tertarik nih, Glo, tentang tesis Glo. Oke. Yang berjudul The Role of Servant Leadership in Developing Spiritual Formation of Teachers. Nah, yang seperti kita tahu kan ada tipe-tipe leadership nih, ada Transformational leadership. ya, like autocratic, democratic, laissez-faire, transformational, like that. How about this one, servant leadership? Saya ingin tahu apa yang melatar belakangi Glo memilih judul tersebut, apa masalahnya, dan tujuan penelitian yang Glo lakukan. Oke, kalau ditanya terkait dengan kenapa memilih judul tesis tersebut ya, mungkin latar belakangnya karena sekolah kami kan sekolah Kristen ya kan. Iya. Jadinya servant leadership adalah salah satu leadership style yang bisa saya teliti begitu di sekolah. Jadi itu yang menjadi latar belakang saya kenapa memilih judul ini begitu. Akhirnya meneliti ini karena memang background sekolah Kristen, dan juga pengen melihat kepemimpinan pelayan, kepemimpinan hamba dari pemimpin sekolah gitu. Dan bagaimana pemimpin sekolah itu juga bisa membimbing guru-guru yang fresh graduate ini untuk terbangun spiritual formation mereka. Gitu. Karena di sekolah kan ada setiap hari Rabu, kami tuh setiap minggu lah gitu. Istilahnya ada kebaktian gitu ya, chapel seperti itu. Begitu. Semakin kesini kan generasi anak-anak muda zaman sekarang ya, soal spiritual mereka sepertinya memang harus dipupuk begitu ya, supaya ya tidak akhirnya, karena kan gini Kak, kita kan guru jadi role model ya untuk anak-anak gitu. Bahkan kami itu mengajak anak-anak, membimbing anak-anak untuk mereka juga akhirnya diperkuat iman mereka lah istilahnya, kerohanian mereka itu. Kalau kita kan berpusat kan pada Kristus ya, itu diperkuat. Nah bagaimana kalau misalnya anak-anak tidak bisa melihat teladan itu dari guru-guru
gitu. Iya, Seperti sangat setuju, itu. sangat setuju. Ya, dan itu balik lagi guru-guru bisa kayak terbentuk, terformasi, harus ada sosok pemimpinnya. Jadi pemimpin ini sangat-sangat berpengaruh. Iya, betul. Oke, jadi pemimpin baik artinya dengan servant leadership ini Iya. dia bisa mentransformasi guru dan guru bisa dapat membawakan karakter baik itu ke anak-anak Iya. ya. Wah. Mungkin sedikit saya tambahkan kan, Iya. servant leadership yang jadi base di penelitian saya ini memang juga servant leadership dari Yesus Kristus. Iya. Karena kalau saya pada saat saya ngulik-ngulik tesis gitu, bikin tesis, itu memang sebenarnya servant leadership style itu teladannya itu Tuhan Yesus. Gitu. Iya. Pada saat saya cari-cari. Jadi kalau misalnya mungkin ada di dunia sekuler mungkin ya yang menerapkan itu, yang mungkin mereka lihatnya permukaan dari servant leadership aja yang melayani sesama, yang humble gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau kita memang fokus utama teladan servant leadership itu ya Tuhan Yesus gitu. Oke. Lebih lanjut lagi, boleh saya tahu mentoring ini yang saya lihat di abstrak di tesis Glow itu yang paling akhir itu ada kata mentoring, encouragement, and spiritual activities di sekolah. Boleh jabarkan lebih detail lagi? Mungkin kalau mentoring, spiritual activities itu, kalau mentoring ada istilahnya kami itu di dalam rumpun per mata pelajaran begitu. Jadi ada meeting setiap minggunya seperti itu. Nah, kemudian juga dari professional development seperti itu. Dan ini appraisal. Jadi appraisal juga masuk di dalam bagian mentoring itu. Nah, lalu ada juga istilahnya KTB, kelompok tumbuh bersama. Jadi kelompok-kelompok kecil untuk saling bahas. Per section atau per departemen maybe? Per departemen. Tapi itu dicampur. Jadi dari junior department, senior department, staff itu digabung. Jadi misalnya kayak dalam satu KTB isinya ada yang dari junior, ada yang dari senior, ada yang dari staff senior, staff junior gitu-gitu. Programnya apa saja ini? Lebih ke sharing firman Tuhan sih Kak, gitu. Oh gitu. Jadi kan setelah kami chapel misalnya 3 kali chapel baru diadakan KTB. 3 kali chapel diadakan KTB. Kalau di chapel kan bahas sermon ini ya, memang kita eksposisi Alkitab gitu kan. Nah setelah itu baru di KTB itu kita lebih discuss pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan diskusinya. Seperti itu. Oke, jadi lebih rinci lagi ya tentang firman Tuhan. Iya. Oke. Wow, menarik. Oke, selanjutnya Glow, ada yang menarik nih. Saya pernah melihat story dari Glow. Oke, nah Glow merespon postingan ini. Guru di Polandia akan berhenti jadi guru kalau 1. Kesehatan dikorbankan, baik kesehatan fisik maupun mental. 2. Tidak ada work-life balance, apalagi jika harus mengorbankan keluarga. 3. Soal gaji tidak bisa didiskusikan. 4. Hanya bekerja tanpa rasa, tanpa passion, motivasi, atau kegembiraan. 5. Terus-menerus merasa lelah berlebihan melebihi kesanggupan. Dan 6. Merasa tidak dihargai atau diapresiasi. 7. Sekolah dan pemimpin yang toksik. Apakah ada unsur-unsur yang kena ke Glow ini lalu merespon di story gimana Glow? Sebenarnya ya namanya kita repost story kadang mengikuti suasana hati ya. Suasana hati pada saat itu mungkin sedang tidak baik-baik saja dengan pergolakan yang terjadi. Mungkin lebih ke ini ya, interesting ya. Namanya Polandia kan negara yang pendidikannya juga maju gitu ya, dan kayak di sini kan saya posting juga harus S2, harus S3, S4, S5, S6 gitu baru bisa. Sebenarnya itu just a jokes, tapi memang ada makna tersirat di balik itu juga ya. Karena gini kan, kalau saya ya mungkin pribadi saya agak kurang percaya diri juga. Untuk misalnya kalaupun memang kita punya
proyeksi untuk ke luar negeri gitu, misalnya taruhlah kita mau ke Polandia melamar jadi guru, saya rasa S2 ini juga belum cukup ya gitu ya, karena standarnya juga pasti berbeda kan, standar Indonesia dan of course standar Polandia juga berbeda gitu ya, jadi kayak ya belum cukup nih, masih ujung kuku gitu ya. Dan memang ya kayak ya makanya penekanan saya ini harus S3, S4, S5, S6 baru, maksudnya memang benar-benar kita tuh harus terpenuhi, terisi dengan firm dulu, baru ya kalau mau ke sana ada keberanian kesana, ada terdorong boleh ke sana gitu. Oke. Next ya, Glo, apa pendapat Glo dengan pendidikan di Indonesia saat ini? Mungkin kalau berbicara tentang pendidikan di Indonesia saat ini, sebenarnya merespon dulu dari kurikulum ya. Kurikulum sekarang kan kalau di sekolah kami Kak masih pakai kurikulum Merdeka ya. Kami masih terapkan juga kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum ini juga sangat baik untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang lain, karena jujur basic dari kurikulum Merdeka juga yang mana pembelajarannya juga berdiferensiasi gitu kan, melihat keunikan dari setiap siswa, setiap anak itu. Sekolah kami juga sudah menerapkan itu dari sebelum kurikulum Merdeka ini di sounding seperti atau diterapkan sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya dengan penerapan kurikulum Merdeka ini juga itu sangat-sangat menolong sekolah untuk semakin berkembang gitu ya. Tapi memang yang perlu diperhatikan ya gurunya juga gitu ya, karena kayak kita ngisi anak-anak full gitu. Bagaimana dengan guru-guru? Gitu ya. Kayak sediperlengkapi apa sih guru-guru? Sedi-provide apa sih guru-guru? Provide dalam arti apa ini? Banyak hal. Misalnya dari mungkin ya kita adakan professional development untuk guru-guru, untuk membekali guru-guru dengan professional development itself. Setiap subjek ya? Iya, entah setiap subjek atau in general yang memang lebih bisa membuat bahwa memperlengkapi guru tersebut. Iya, memperlengkapi guru-guru biar benar-benar profesional di bidangnya gitu. Nah, kemudian juga ya mungkin kalau ya sangat disayangkan mungkin ya kalau misalnya guru-guru di tempat yang lain yang mereka tuh secara materi memang kurang terjamin begitu ya. Karena saya juga pasti terpapar dengan ini karena mendengar testimoni dari teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak bagaimana sih memperhatikan kesejahteraan guru. Ya, karena kami tuh kalau sebagai guru-guru kita tuh hatinya memang ke anak-anak gitu kan, untuk mengajar. Kalau saya pribadi begitu ya Kak. Jadi kayak bukan hanya kontennya aja yang memang benar-benar dipersiapkan dengan baik, tapi hati ke anak-anak juga gitu. Jadi istilahnya kita tuh ke anak-anak tuh memang benar-benar full banget deh. Kita curahkan semuanya yang kita bisa. Nah, karena kalau kesejahteraan guru terpenuhi, maka guru itu bisa kinerjanya baik, benar kan? Iya. Ya kayak gitu ya. Belum lanjut lagi ya. Untuk guru-guru kan ini saya masuk lagi ke tesis dari Glo tadi. Bagaimana menerapkan servant leadership itu, yang kita tahu bagaimana kalau di dalam satu sekolah itu ada persaingan, Glo? Persaingan gimana? Apa dulu nih? Nah, kalau mungkin bagaimana menerapkan servant leadership itu ya memang kalau persaingannya mungkin terjadi antar sesama guru begitu. Ya itu memang kita butuh pimpinan untuk bisa kayak istilahnya ya menengahi ya. Cuma memang di sini kan kami itu diperlengkapi juga dengan mentoring itu sendiri ya. Jadi kayak kami juga bersyukur karena no competition. Iya. Ya harusnya ya setiap guru itu tidak ada. Tidak ada kan yang harus berkompetisi. Betul sekali. Kalau di tempat saya bekerja sekarang sih untuk melihat kompetisi in negative ways itu tidak nampak gitu ya Kak. Jadi kayak malah justru kami itu saling support. Maksudnya ketika ada yang kesulitan, apa nih yang bisa saya bantu gitu. Karena itu tadi yang per rumpun mata pelajaran gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan,
Jadi ada istilahnya lead teacher-nya di rumpun mata pelajaran itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada anggota di rumpun mata pelajaran itu yang mungkin mengalami kesulitan, ya disampaikan ke lead teacher-nya dan atau lead teacher-nya yang observasi rekan-rekan serumpunnya itu Oke. dan ya memberikan pendampingan. Oke, Glo. The last question. Untuk Indonesia maju khususnya dalam dunia pendidikan dan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, apa yang Glo ingin berikan untuk masyarakat luas? Wah, berat ya kalau ditanyakan apa yang ingin diberikan untuk masyarakat luas. Mungkin saya perkecil di apa yang Tuhan percayakan buat saya sekarang dulu, yaitu anak-anak di sekolah. Oke. Karena kami punya harapan bahwa mereka akan lulus untuk ya ini, mereka dipersiapkan gitu istilahnya untuk bisa menjadi anak-anak muda yang bisa mendukung ya yang tadi kakak mention Indonesia Emas di tahun 2045 gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau ke masyarakat luas kayak saya terlalu gimana ya, mungkin apakah dengan penelitian atau bagaimana gitu. Iya, Tapi kalau saya lebih ke saya persiapkan anak-anak gitu di sekolah karena nanti mereka harapannya menjadi lulusan yang sesuai dengan profil sekolah kita. Oke, terima kasih Glo sudah mampir di Suara Cita Edukasi. Semoga bisa menjadi berkat juga ya, dan semoga